Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emanuela Antra. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Hukum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU. Perikanan berkelanjutan dan praktik penangkapan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur atau dalam IUU Fishing adalah dua aspek yang saling terkait dalam pengelolaan sumber daya laut. Memahami hubungan ini sangat penting untuk melindungi ekosistem laut, mendukung ekonomi lokal, serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dalam penjelasan kali ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai definisi, dampak, tantangan, solusi, serta contoh nyata dari hubungan antara perikanan berkelanjutan dan IUU Fishing. Pertama, kita akan mengetahui apa itu perikanan berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan adalah praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Prinsip utama dari perikanan berkelanjutan meliputi pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab, yaitu menangkap ikan dalam jumlah yang tidak merusak populasi ikan dan habitatnya. Kedua, pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, yaitu menggunakan data ilmiah untuk menetapkan kuota penangkapan dan praktik pengelolaan yang efektif. Tiga, keterlibatan komunitas, yaitu melibatkan nelayan lokal dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, keberlanjutan ekonomi, yakni memastikan bahwa aktivitas perikanan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi komunitas tanpa merusak sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas definisi dari IUU Fishing. IUU atau yang kita kenal dengan illegal, unreported, unregulated, mencakup tiga kategori utama, yaitu illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal, yaitu aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum nasional atau internasional. Contohnya termasuk menangkap ikan tanpa izin atau menggunakan alat tangkap terlarang. Kedua, unreported fishing atau penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, yakni aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan kepada otoritas perikanan laut atau dilaporkan secara keliru. Hal ini menyulitkan pengelolaan stok ikan secara efektif. Yang terakhir ada unregulated fishing atau penangkapan ikan yang tidak diatur. Penangkapan ikan yang dilakukan tanpa adanya regulasi dari Badan Pengelolaan Perikanan seringkali terjadi di wilayah perairan internasional di mana pengawasannya di sana lemah. Nah, hal ini memiliki dampak, yaitu terhadap perikanan berkelanjutan. IUU Fishing memiliki dampak negatif yang sangat luas terhadap perikanan berkelanjutan, antara lain penurunan stok ikan. IUU Fishing menyebabkan penurunan stok ikan secara drastis. Praktik ini seringkali melibatkan penangkapan ikan dalam jumlah yang sangat besar, melebihi batas yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Perikanan. Akibatnya, banyak spesies ikan mengalami penurunan populasi, bahkan menuju kepunahan. Penurunan stok ikan ini tidak hanya mempengaruhi keberlanjutan spesies tersebut, tetapi juga mengganggu rantai makanan di ekosistem laut. Kedua, kerusakan ekosistem laut. Metode penangkapan ilegal seringkali merusak habitat laut, seperti terumbu karang dan dasar laut. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dapat menghancurkan lingkungan tempat ikan berkembang biak. Kerusakan ini berdampak jangka panjang dan pada kesehatan ekosistem laut dan mengurangi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, kerugian ekonomi. IUU Fishing menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara-negara pesisir dan komunitas lokal. Diperkirakan bahwa kerugian akibat IUU Fishing mencapai 23,5 miliar US dollar setiap tahunnya secara global. Komunitas nelayan kecil yang bergantung pada sumber daya perikanan untuk mata pencaharian mereka sangat terpukul dengan praktik ini karena mereka kehilangan akses ke sumber daya yang seharusnya dikelola secara berkelanjutan. Yang keempat, ketidakadilan sosial. IUU Fishing seringkali terjadi di negara-negara berkembang
dengan kapasitas terbatas untuk memantau dan mengatur aktivitas perikanannya. Hal ini memperburuk kemiskinan dan ketidakamanan pangan di daerah-daerah tersebut, karena komunitas lokal kehilangan akses ke sumber daya ikan yang seharusnya mereka kelola secara berkelanjutan. Yang kelima, ancaman terhadap keamanan pangan. IUU fishing berdampak langsung pada ketahanan pangan global. Dengan menurunnya stok ikan akibat praktik ilegal, pasokan makanan bagi jutaan orang yang bergantung pada ikan sebagai sumber protein utama terancam. Ini dapat menyebabkan peningkatan harga makanan laut dan memperburuk masalah gizi di banyak negara. Dalam mengatasi IUU fishing terdapat sebuah tantangan. Meskipun ada kesadaran global terhadap dampak negatif IUU fishing, tetap saja masih banyak tantangan dalam mengatasinya. Apa saja tantangannya? Yang pertama, ada kurangnya kapasitas pengawasan, di mana banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi tantangan dalam kapasitas untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap praktik IUU fishing. Keterlambatan daya sumber manusia dan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi kendala utama. Yang kedua, korupsi dan praktik buruk. Korupsi di tingkat pemerintah dapat menjadi penghalang besar dalam upaya memerangi IUU fishing. Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah mungkin terlibat dalam praktik ilegal atau menerima suap untuk mengabaikan aktivitas penangkapan ikan ilegal. Yang ketiga, ketidakjelasan hukum internasional. Banyak wilayah perairan internasional tidak memiliki regulasi yang jelas mengenai penangkapan ikan, sehingga memudahkan praktik IUU fishing berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Yang keempat, globalisasi perdagangan ikan. Perdagangan internasional dalam produk perikanan seringkali menyulitkan identifikasi asal-usul produk tersebut. Banyak produk hasil tangkapan ilegal masuk ke pasar global dengan mudah karena lemahnya regulasi di negara asalnya. Jika ada tantangan, mestinya ada solusinya. Nah, solusi untuk mengatasi IUU fishing yaitu dapat diambil beberapa langkah. Yang pertama, peningkatan kapasitas monitoring. Negara-negara perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam pemantauan, pengendalian, dan pengawasan atau MCS untuk mendeteksi dan mencegah praktik IUU fishing. Ini termasuk penggunaan teknologi modern seperti satelit dan drone untuk memantau aktivitas penangkapan ikan di laut. Yang kedua, kerjasama internasional. Kolaborasi antara negara-negara melalui Badan Pengelolaan Perikanan Regional sangat penting dalam menangani masalah IUU fishing secara efektif. Pertukaran informasi tentang aktivitas ilegal dapat membantu negara-negara dalam menerapkan regulasi yang lebih ketat. Yang ketiga, ada edukasi dan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada nelayan tentang praktik perikanan berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada metode penangkapan ilegal. Melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya juga dapat meningkatkan keberhasilan upaya konservasi. Yang keempat, penegakan hukum yang ketat. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku IUU fishing sangat penting untuk memberikan efek jerah. Negara-negara harus bekerja sama untuk menegakkan hukum internasional terkait perikanan. Yang terakhir, pengembangan kebijakan berbasis data. Pengembangan kebijakan harus didasarkan pada data ilmiah yang akurat mengenai stok ikan dan kondisi ekosistem laut lainnya. Ini akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait kuota penangkapan dan perlindungan habitat. Ada beberapa contoh kasus nyata dari hubungan antara perikanan berkelanjutan dan IUU fishing yang dapat dilihat di berbagai belahan dunia. Contohnya pertama ada di kasus di Afrika Barat, di mana negara-negara seperti Senegal menghadapi tantangan besar dari armada asing yang melakukan IUU fishing di perairan mereka. Hal ini menyebabkan penurunan stok ikan lokal dan mengancam mata pencaharian nelayan lokal. Berikutnya, praktik di Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, terutama di Laut Cina Selatan, banyak kapal asing terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut serta mengancam keberlanjutan spesies lokal seperti tuna dan udang.
Terakhir inisiatif global. Organisasi seperti FAO atau Food and Agriculture Organization telah meluncurkan inisiatif untuk membantu negara-negara mengatasi masalah EU fishing melalui peningkatan kapasitas pemantauan serta kerjasama internasional. Strategi global untuk mengatasi EU fishing. Dalam menghadapi tantangan global terkait EU fishing, beberapa strategi telah diterapkan oleh berbagai organisasi internasional. Pertama, Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS memberikan kerangka hukum internasional bagi negara-negara untuk mengatur aktivitas perikanan di wilayah mereka masing-masing, serta menangani masalah-masalah terkait kegiatan ilegal di lautannya. Kedua, rencana aksi global. Banyak negara telah menyusun rencana aksi global berdasarkan rencana aksi internasional untuk memerangi penangkapan ikan ilegal yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 2001. Yang ketiga, sertifikasi produk perikanan. Program sertifikasi seperti Marine Stewardship Council atau MSC memberikan jaminan terhadap konsumen bahwa produk perikanan berasal dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan bebas dari praktik ilegal. Yang keempat, penggunaan teknologi canggih. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis satelit atau VMS, pelacak berbasis GPS, serta aplikasi mobile untuk laporan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perikanan. Terakhir, di kesimpulannya kita dapat mendapatkan kesimpulan atau menarik kesimpulan, yakni hubungan antara perikanan berkelanjutan dan EU fishing sangatlah jelas, yaitu di mana praktik EU fishing merusak upaya untuk mencapai keberlanjutan dalam sektor perikanan dengan cara menurunkan stok ikan, merusak ekosistem laut, serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi komunitas lokal. Untuk melindungi ekosistem laut dan memastikan bahwa sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang, perlu adanya upaya bersama dari semua pihak, pemerintah, masyarakat sipil, negara, nelayan, serta organisasi internasional dalam memerangi praktik ilegal ini melalui regulasi ketat, peningkatan kapasitas monitoring, edukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan, serta kerjasama internasional yang lebih baik. Dengan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam sektor perikanan terus ditingkatkan, kita dapat berharap bahwa generasi mendatang akan memiliki akses ke sumber daya laut yang sehat dan produktif, serta mampu menjaga keseimbangan ekosistem laut demi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Itu dia penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf apabila salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.